Kalau oposisi itu kita nggak bahas ya. Oke. Terus terang dalam persiapan, kelihatannya Pak Anies merespon serangan Pak Prabowo dulu kan. Ya Mas Anies itu ya. Kayak gitu ya. Ya Dari situ. dan ya kalau saya yang nonton, maksudnya apa sih? Terus dia jebe-jebe gitu kan ya. Seperti merendahkan gitu. Yang jelas ya, yang membuat Anies jadi gubernur itu bukan Jokowi, bukan Prabowo, tapi rakyat Jakarta. Kan coblos langsung. Ya. Yang kedua, barangkali ada, saya membayangkan Pak Anies ini, barangkali ada kesungkanan pada awalnya. Tapi pada level sekarang nih, bagi dia ini udah perjuangan ya. Kita memang cukup senang dengan debat kemarin. Kualitasnya Pak Anies Baswedan tuh mulai kelihatan dan ini tidak dibuat-buat gitu, memang begitu. Ditambah calon-calon lainnya juga kelihatan kualitas aslinya. Dan selama ini kan kita bermain imajinasi ya. Ini ada tudingan bahwa kok kayaknya ada kesepakatan antara 1 dan 3 untuk melawan 2 kemarin itu. Itu benar nggak? Atau memang ya karena kalau kita lihat Mas Anies juga ke Mas Ganjar atau sebaliknya kayaknya nggak sekeras Mas Anies ke Pak Prabowo deh kemarin itu. Kelihatannya secara alamiah memang kebutuhan masing-masing untuk strategi pemenangannya harus begitu. Karena kan Pak Ganjar kita tahu PDIP kan cukup terpengaruh ya dengan pilihan Pak Jokowi mendukung anaknya gitu ya. Pak Anies juga harus melakukan strategi itu. Kalau enggak dia nggak punya pembeda. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno Dan juga saya Ardhito Ramadan. di acara Kelas Wahid nomor 1 andalan Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti, nampol. Top. Ya. Yes. Dan hari ini kita langsung akan membahas capres ya, kemarin debat capres gitu. Lagi rame-rame masalah debat capres ini masih hangat ya Bung Tatang ya. Ya, dan ini kita langsung hadirkan ini dari kubu yang paling disorot, paling ngegas dan paling nampol ya kemarin kayaknya ini ya. Yes, ini sudah ada Pak Surya Chandra dari timnya Pak Anies nih Pak, juru bicara Timnas berarti ya, jubir Timnas, Amin. Amin. Wih, Timnas. Anies Muhaimin ya. Di sini kita banyak akan nanya-nanya terkait apa seluk-beluk behind the scene lah. Kira-kira kemarin penampilan Mas Anies seperti apa dan mungkin boleh di-spill sedikit-sedikit apakah emang disesuai skenario atau enggak tuh apa performa Mas Anies kemarin. Ya, langsung aja ini Langsung Pak Surya. saja. Kita langsung ngegas ini Pak Surya. Tembak Tang. Oke. Pak Surya, itu kemarin langsung mendapat sorotan kalau dari kami yang liputan ya Pak, teman-teman wartawan. Itu saya jujur Pak, kaget langsung ketika di opening itu Pak Anies langsung nyebut ada Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Iya nggak? Lu kaget kan? Iya kan? Kaget. Wah, gitu kan? Oh ternyata itu yang kasus di Bekasi ya masalah. Nah, dan kemudian milenial gitu. Jadi Pak Anies itu di openingnya menurut kami dan juga dilihat dari banyak komentar netizen nih, wah langsung ngegas itu. Nah itu apakah memang strateginya seperti itu atau sebenarnya dari sudut pandang jubir Timnas justru ya sebenarnya Pak Anies nggak ngegas, cuman secara politik memang Pak Anies menunjukkan bahwa dia oposisi gitu dan berbeda gitu. Nah itu sebenarnya gimana Pak Surya? Yang pertama memang ini untungnya di kami ya Timnas, bahannya bagus. Oh iya. Jadi ide misalnya Wakanda Forever itu Wakanda No More, Indonesia Forever. terus Indonesia Forever. Itu belakangan Mas. Jadi waktu menyiapkan debat itu, oke ini kayaknya menarik nih soal Wakanda. Tapi kan Wakanda No More itu jadi relevan kalau sudah ada conditioning kan, isu Konoha Wakanda. Ya. Nah waktu bicarakan ini kita belum ngomong Wakanda No More. Belum dapat keyword Belum itu. dapet.
Dan dalam proses, ngelihat tren, apa ya key message yang mau disampaikan? Apa yang paling penting yang kira-kira nendang? Kan, ya oke, mungkin ini, itu di ujung. Ya. Nah mulai dari ujung baru diurut-urut ke depan. Kayak gitu. Dan dalam proses ini, ya kami beruntung kan di Timnas ada mantan komisioner KPK, Ya. mantan komisioner Komnas HAM, banyak aktivis juga. Ada yang memang kalau konteks HAM ada korban penculikan juga kayak Faisal Reza misalnya. Di KPK ada Saud Situmorang, Bambang Wijoyanto, di Komnas ada Mas Nur Khairon, Amir. Jadi banyak gitu bahan-bahan. Ada Pak Hamdan Zulfa, mantan ketua MK. Jadi secara konten sebetulnya itu cukup percaya diri ya. Jadi segala lini, segala isu, concern-concernnya apa. Misalnya ada yang Dewan Pakar yang dari bidang hukum bilang, kita ini negara hukum ya, tapi kenapa kita nggak percaya sama hukum gitu sekarang. Nah, jadi punchline seperti itu kemudian coba dirumuskan dan didetailkan. Ini situasi, analisis, tapi selebihnya memang Anies Baswedan yang mengembangkan itu, Mas. Oke. Memang dia tuh punya kemampuan menyerap itu. Dan kemudian mengartikulasikan itu, bicaranya juga relatif efektif ya. Kan yang paling buat kami kerasa itu, dia menunjukkan dirinya itu pemimpin yang efektif. Dia ngerti masalah, dia tahu bagaimana menyelesaikan apa akar masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah. Itu pesan yang penting. Dan pengembangan kemudian apa? Kita mesti belajar dari dua capres yang lain. Ya nanti saya ceritain. Apa yang kita pelajari dari dua ini. Oke. Nah tapi yang menarik juga setelah membahas soal kasus di Bekasi itu ya tentang si ibu ini, Bu Mega ini. Kemudian yang di-mention adalah soal kasus Harun Al-Rashid. Ayahnya Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal. Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Ya, yang 2019 meninggal gitu. Yang kemudian Pak Anies menyebutnya itu dulu adalah pendukungnya Pak Prabowo gitu. Nah, kenapa kasus itu yang kemudian menjadi Opening speech-nya ya? opening speech dan bahkan orang tua si Harun langsung. dihadirkan gitu. Ya pertama karena memang itu penting, Mas. Dan kita ini kan dalam berapa kali pemilu ini harus diakui ada polarisasi. Jadi seolah-olah dipecah gitu ya. Dan masyarakat juga ikut terpolarisasi, terbelah. Bahkan ada yang keluarga jadi musuhan gara-gara pemilu begitu. Tapi dalam praktek kemudian sangat transaksional. Yang tadinya sangat berlawanan dimasukin jadi kabinet. Yang tadinya menteri-menteri itu tidak boleh ketua partai jadi menteri di periode pertama. Di periode kedua kan oleh Pak Jokowi dibuka semua. Artinya memang kekuatannya kelihatannya pada transaksi itu. Apa yang bisa melawan transaksi itu? Ya ideologi, realitas, atau hal-hal yang etika kalau istilahnya Pak Anies itu, moral dalam politik itu jadi penting. Apa sih yang paling bisa, ya tadi ya, yang nendang, yang punchline-nya kencang gitu. Ya, kasus yang nyata-nyata itu, yang memang kasus Harun Al-Rashid, yang sampai sekarang belum jelas gimana solusinya. Orang tuanya terus mencari keadilan, dan dia itu pada saat itu mendukung Pak Prabowo. Jadi apalagi ya sebenarnya message itu yang mau disampaikan bahwa ini persoalannya bukan sekadar kita bisa menang pemilu, berkuasa, tapi juga berkuasa dengan apa yang mau dilakukan. Apa yang mau dilakukan itu tergantung itu, Mas. Apakah dia menjaga etika dalam meraih kekuasaan? Apakah dia menghormati hukum? Sekarang kan enggak. Ini kan kita bagi kami tuh yang ini lepas dari mau pemilu atau tidak ya di diskusi di teman-teman waktu nyiapin bahan itu. Ini apalagi ya istilahnya ada satu istilah Pak Hamdan itu bilang ini laknat apalagi yang harus dialami bangsa ini. Ketua MK kena pelanggaran etika berat dan diberhentiin dari ketua MK. Ketua KPK sekarang jadi tersangka korupsi. Jadi istilah beliau tuh laknat. Artinya bagi saya ini sudah masalah yang besar. Cuman bagaimana menerjemahkan dalam bahasa yang elegan dalam sebuah debat. Nah, itu kita serahkan pada Pak Anies tuh.
Nah, dia rasanya sih mampu ya dalam ada kegeraman, ada kesedihan, tapi juga ada keberanian, ada ketegasan digabung sama dia. Dan itu di luar kemampuan kita sebenarnya. Ya dianya begitu memang. Oke. Pak, ketika menyebut kasus Harun ini kan sekarang ada pembelaan argumennya dari kubu Pak Prabowo adalah si almarhum Harun ini bukanlah pendukung Prabowo karena dikatakan usianya masih di bawah usia pemilih pada saat 2019. Bagaimana kubu 01 ini menanggapi klaim-klaim atau pembelaan seperti itu, Pak? Ya lepas dia mau dukung siapa, pada momen itu kan politiknya ke situ. Dan kita melihat atau selama sekian lama sampai sekarang kita anggap dia begitu. Dan tidak pernah dibantah. Artinya memang dia pribadi tidak, tapi dia mewakili satu posisi politik. Barangkali juga ada strategi politik. Kita kan dibelah polarisasi dan si Mas Harun ini ada di situ. Jadi dia mewakili sebetulnya suasana politik pada saat itu yang sekarang ini seperti dibelokkan gitu. Dicairkan tapi tidak dalam arah yang baik. Ya dilupakan aja begitu. Artinya justru yang mau ditunjukkan Mas Anies di situ adalah terlepas dari Harun ini pendukung atau tidak pendukung atau bukan dari Pak Prabowo, tapi Harun ini adalah representasi korban yang kita tahu meninggal 2019 huru-hara itu ya. Itu yang pengen dimunculkan sebagai pengingat oleh Pak Anies. Dia korban dari pertarungan politik elit. Jadi politik polarisasi itu. Ini korban yang paling menonjol ya Mas Harun. Dan di situ sebenarnya message. Jadi yang disayangkan Pak Anies adalah ketika kemudian Pak Prabowo kemudian nggak dianggap, dilupakan, orang tuanya datang Mas. Yang dia tuntut kan siapa sih yang ini, saya pengen keadilan. Itu kan kita juga meletakkan dasar ya bahwa keadilan itu penting dalam proses politik. Fairness juga penting. Nah, dibungkus oleh moralitas, etika. Pesan itu yang kami tawarkan dan Pak Anies menerjemahkannya dengan ya memang dia pinter sih dia untuk begituan ya. Dan ketika Pak Anies di depan menyinggung kasus Harun yang tadi Pak Surya mengkaitkannya dengan politik transaksional dan sebagainya, apakah itu juga menjadi setup ketika pada akhirnya Mas Anies menyerang Pak Prabowo terkait sikap Pak Prabowo yang tidak tahan menjadi oposisi itu, Pak? Kalau oposisi itu kita nggak bahas ya. Terus terang dalam persiapan, kelihatannya Pak Anies merespon serangan Pak Prabowo dulu kan. Ya Mas Anies itu ya. Kayak gitu ya. Ya dan ya kalau saya yang nonton maksudnya apa sih, terus dia jebe-jebe gitu kan ya. Seperti merendahkan gitu dan barangkali reaksi terhadap itu. Tetapi memang Pak Anies sering bilang dia merasa politik kita itu membutuhkan oposisi. Membutuhkan partai oposisi khususnya di parlemen. Kenapa? Karena pemerintah itu pasti punya blind spot, Mas. Jadi kalau ini saya nangkep bahkan sebelum kita diskusi soal-soal beginian ya, itu dia pingin ada kontrol buat dia sebagai kepala daerah, sebagai pejabat publik. Karena kan bekerja pemerintah tuh begini, Mas. Di sini nih blind spot nih, ini gelap. Yang tahu siapa? Ya oposisi. Karena oposisi kan melihat yang kagak dilihat oleh pelaksana. Dan dalam konteks kerja pemerintah, kebijakan politik itu kan diterjemahkan dalam hal-hal teknis. Jadi ada juknis segala macam. Jadi sistem project istilahnya. Kalau sistem project, kebijakan politik diterjemahkan dalam pekerjaan teknis yang deterministik. Kalau enggak, birokrasi bingung kerja. Birokrasi itu memang tidak dirancang untuk kreatif sebenarnya dalam artian ini. Dia ikutin perintah, ada checklist. Dan itulah yang menjaga birokrasi itu bisa terus berjalan. Siapapun sebenarnya kepemimpinan politik ganti. Nah, tapi kepemimpinan yang mengarahkan juknis-juknis ini juga penting. Nah, disinilah kombinasinya ya. Pengen ada semacam ketegasan di soal itu. Jadi soal ini perlu ada yang ngawal. Karena kalau terlalu kuat, siapapun nggak kuat, Mas. Jadi ini kalau teman-teman ikutin misalnya Pak SS ya, Sudirman Said kan baru luncurin buku. Apa yang dia omong? Mas Anies ini orang dekat, jadi dia itu bagi Pak Sudirman Said yang saya pahami, beliau ini mau bantu teman, ya temannya Pak Anies ini. Dia bilang apa? Pak Anies harus jaga teman lingkaranmu, jangan yang merusak.
harus jaga. Jadi udah warning Mas, menang belum? Udah dikasih warning dulu. Bagi saya ya di situ melihat ketulusan ya, artinya keikhlasan mereka ini dan ya seneng sih. Jadi buat kami ini kerja ini asik gitu loh. Politik jadi menarik. Dan, karena yakin bahwa ini benar dalam konteks yang tentunya nggak ada yang ideal dalam politik ya. Ini we are on the right track, kita pada jalur yang pas, kita bisa expect metodologi seperti apa, kemudian apa yang kita harapkan. Jadi proses dan hasil seperti itu minimal dalam kesatuan. Tapi kalau Pak Surya melihat kemarin ya Pak, ini kan salah satu yang kemudian muncul juga adalah hubungan antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Kita tahu bahwa di Pilgub 2017 kekuatan Anies Baswedan diusung oleh Partai Gerindra dan PKS gitu. Yang kemudian dalam berjalannya waktu akhirnya Gerindra masuk ke pemerintahan dan sekarang Pak Anies akhirnya harus melawan Pak Prabowo. Di luar janji-janji yang mungkin nanti juga akan kita bahas yang sering dibahas orang gitu. Tapi kenapa seorang Anies Baswedan punya apa Pak? Dalam hal ini katakanlah apakah seorang Anies Baswedan ini tidak merasa bahwa wah agak ngeri juga nih kalau saya offense ke Pak Prabowo, mengingat gitu. Ada mengingat ada hubungan lama yang wah Pilgub dulu kan survei nomor 3 tapi tiba-tiba akhirnya 2 putaran bahkan bisa menang gitu. Nah, sebenarnya sudut pandang Mas Anies di part ini tuh seperti apa, Pak? Yang jelas ya yang membuat Anies jadi gubernur itu bukan Jokowi, bukan Prabowo, tapi rakyat Jakarta. Kan coblos langsung. Yeah. Yang kedua, barangkali ada, saya membayangkan Pak Anies ini, barangkali ada kesungkanan pada awalnya. Tapi pada level sekarang nih, bagi dia ini udah perjuangan ya. Karena dia percaya yang dia omong itu. Okay. Ada apa nih keterpurukan hukum. Kita menghadapi situasi darurat korupsi. Ada ketidakadilan, ada gap, ketimpangan yang meningkat. Itu semua dia serap gitu. Dan ini menjadikan instingnya keluar sebagai yang aslinya. Karena kalau nggak asli susah Mas, kita tim kampanye kan cuma bisa bantu memoles ya. Iya. Tapi kalau bahannya udah ribet ya ribet terus. Mau ngomong apa juga. Iya. Oh iya. Asik. Ada yang gitu. Begitu kah gitu? Kayaknya. Ya. Jadi enaknya gitu. Jadi makanya kepercayaan diri kita jadi meningkat karena terus terang apa yang terjadi dalam show di debat itu melampaui ekspektasi di semua level. Kita sendiri. Wah di sini ngelihat, aduh ini orang Bang Sakti. Itu aja sih buat kita nih. Mungkin saya bias karena kan saya ngeliatin terus ya. Lama-lama kan jadi demen yang jelek jadi cakep ya kalau Tapi kok ada objektivitas yang rasanya cocok dan isu keadilan krusial karena dan dia terjemahkan itu dalam kerja di DKI paling tidak ini yang kelihatan ya. Juga partisipasi orang nggak bisa digusur sembarangan seperti itu. Siap. Pak tadi Bapak menyebut bahwa tim mungkin sangat puas gitu ya dengan penampilan Pak Anies pada saat kemarin dan kita juga sebagai penonton, sebagai pemirsa juga melihat bahwa salah satu momen yang paling menarik dari performa Mas Anies kemarin kan ketika dalam tanda kutip menyerang Pak Prabowo terkait MK gitu, di mana Pak Prabowo juga jawabannya menurut kami mungkin agak mengambang gitu, tidak memberikan jawaban yang jelas gitu. Kalau dari strategi kubu Pak Anies itu memang sengaja untuk memancing emosi dari Pak Prabowo kah sampai Mas Gibran pun sampai semangat banget kan kemarin kita lihat atau seperti apa sebenarnya pertanyaan itu dilontarkan? Mulainya tuh dari membayangkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar sih. Ya dari awal kan dari Pak Ganjar. Kalau Pak Prabowo gimana ya? Dia akan defensif lah sama yang sekarang karena dia mau atau dia merasa mendapat kekuatan justru dari mendukung kebijakan pemerintah hari ini. Alasan merekrut Gibran kan itu juga persis karena supaya bapaknya bisa bantu. Itu enggak jelas, Pak, itu karena anak muda aja. Kalau Pak Ganjar kan mungkin akan ada mau keras tapi juga mau mau berbeda tapi juga harus menunjukkan kedekatan.
Nah, posisi paling rasional dari 01 atau Pak Anies ya di tim di Amin ini ya harus beda dari dua itu. Apa itu ya clear aja lah. Karena semua pilihan pasti berisiko. Tapi dalam pilihan apa yang pertama cocok nih sama kita nih, hati, perasaan gitu. Dan memang kira-kira punya efek elektoral kan ini strategi kampanye. Rasanya itu pas. Jadi memang posisinya harus cukup berbeda dengan kebijakan hari ini. Berbeda dalam artian tawaran perubahan. Walaupun Pak Anies kan selalu menyatakan perubahan itu bisa juga perbaikan yang sudah baik sebagainya. Tetapi dalam politik elektoral itu harus ada pembeda. Pembeda yang paling kuatnya sekarang cuma ada di Anies Baswedan ya, karena dua itu nggak bisa berbeda. Yang namanya pembangunan, Mas, semua yang baik, kalau kebanyakan juga jadi nggak baik. Dan itu mulai kerasa ketidakbaikan itu. Nah, yang tidak baik ini, bagaimana diperbaikinya? Ya harus dirubah, praktek, strategi, barangkali juga motivasi di situ harus diperbaiki. Nah, semua itu bisa ditawarkan oleh Amin tanpa beban. Itu barangkali keuntungannya. Masalahnya adalah bagaimana membawa ini sampai level bawah nih. Karena kami sadar juga 20% orang nggak baca koran, Mas, nggak tahu berita. Sementara mereka terima BLT saban bulan. Ini dikasih oleh si ini ya, awas ya, gitu. Walaupun tidak eksplisit kan dia tahu siapa. 20% orang memang nggak baca koran tapi baca online, Pak. Kompas.com. Gaspol. Iya. Banyak juga dong baca kita ya. Lebih dari itu kan. Nah, Pak, tapi soal tadi menarik soal perubahan tadi, narasi perubahan yang digaungkan Mas Anies. Nah, ini soal IKN nggak kerasa juga kemarin jawabannya akan ada perubahan atau enggak atau gimana gitu. Itu ketika ditanya oleh Pak Ganjar ya. Iya, Pak Surya, itu sebenarnya gimana? Sebenarnya jawabannya Pak Anies tetap dari kemarin-kemarin. Pak Ganjar yang pengen memberi kesan gitu. Jadi kan saya sering juga ditanya soal IKN ya. Dan saya waktu Wakil Menteri 3 kali saya ke IKN. Untuk dalam konteks bekerja membantu Pak Jokowi ya. Dan bagi saya aja dulu itu sampai dalam posisi sekarang terlebih gitu ya. Itu IKN kan ada 2, Mas, tujuannya. Satu itu memindahkan ibu kota. Satu lagi menciptakan atau membuat pusat pertumbuhan baru. Kalau dalam kacamata saya nih dan saya pahami dari Pak Anies, Gus Imin gitu ya. Yang ini yang kedua tetap akan dilakukan, Mas. Yang menciptakan atau membangun pusat pertumbuhan baru. Jalan, terus infrastruktur, terus juga pusat-pusat pembangunan baru, jadi membuat ekonomi bergerak gitu ya. Itu rasanya tidak akan di stop ya. Terlebih memang ada harapan misalnya Kalteng. Kalteng itu daerah paling subur karena sungainya banyak di sana. Itu sempat saya rapat sama 4 bupati waktu saya wamen. Kita bisa nyumbang apa ya buat IKN? Nah, sampai waktu itu belum pernah ada diskusi, Mas. Jadi IKN itu berdiri seperti mercusuar di Kalimantan, tapi orang Kalimantan di luar PPU dan Kutai Kertanegara nggak diajak ngobrol. Nah, kalau modelnya Pak Anies nih, dia akan diskusikan dulu nih. Karena efek satu titik pusat pertumbuhan baru sebesar dan semasif itu ya, itu satu pulau kena loh pengaruhnya. Belum lagi kalau khusus untuk IKN di Kalimantan Timur kan ada Teluk Balikpapan, Mas. Yang jadi kalau pindahan itu dari Jakarta mau ke sana, itu harus lewat Balikpapan dulu, baru ke kawasan ini pusat pemerintahan. Gitu. Dan ini Teluk ini seluruhnya sudah menjadi kawasan ekonomi yang bisa dikembangkan. Artinya apa? Setiap perusahaan yang ada punya berbatasan dengan Teluk boleh bikin pelabuhan sendiri. Kerusakan lingkungan seperti apa, Mas, yang kita bisa bayangkan? Itu sudah rusak sebelum ada IKN. Jadi barangkali yang Pak Anies mau sampaikan, dia pengen mendiskusikan ini dulu. Karena memang kalau boleh jujur ya, partisipasi kurang. Rakyat itu tidak ditanya setuju enggak. Atau detil-detil risiko yang mungkin dan pasti terjadi dalam setiap pilihan pembangunan, ada komunikasi enggak. Nah, ini hal-hal ini yang itu pingin dilakukan ulang. Artinya kan ya jawabannya ke arah situ sebetulnya. Dan kelihatannya kalau pusat pertumbuhan baru nggak ditolak, malah ditambahin.
Tapi kan nggak harus pindahin ibu kota dulu sementara ini, sampai pada waktu udah siap. Karena nggak gampang Mas itu kan kalau mau bikin pusat pertumbuhan baru aja, pemerintah Indonesia nggak pernah punya pengalaman bikin kota baru. Ya. Sejak merdeka ini nggak pernah. Ini tinggalan kolonial lah ya waktu Semua itu. pemerintah ya. Kalau swasta ada tuh Iya. beberapa. Yang kedua memang kita ini butuh dana yang gede banget. Karena pengen di situ dan ini diharapkan mendongkrak. Tapi mendongkraknya itu seperti apa? Bagaimana itu dipilih kan relatif subjektif, Mas. Iya. Pemerintah sendiri yang mutusin. Ya. Rakyat yang mempersoalkan tanahnya misalnya kan harus ada kena dampak ya. Itu dinilai dengan uang aja cukup. Dan uangnya memang ganti ruginya lumayan ya dengan sistem sekarang kan appraisal ya. Otonom. Terus besar, relatif gede. Cuman kan nggak cuman itu ya. Ada Ya, kebutuhan harus dipikirkan. sosial, Ya, budaya. Nah ini bagaimana? Belum lagi penelitian BRIN misalnya menemukan ada ketegangan sosial sudah muncul nih di Kalimantan Timur gara-gara IKN Oke. antara penduduk asli dengan pendatang. Pendatang ini transmigran. Ya. Oh. Ketika dinilai di appraisal harga tanah kan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus ada appraisal tuh penilaian ya. Berapa sih nilainya dengan harga sekarang gitu ya. Memang ada land freezing. Land freezing itu artinya tidak boleh ada transaksi yang tercatat. Ya. Tapi Anda yang di bawah Bawah tangan kan meja. terus-terusan. Oh, oke. Jadi, nah tapi yang resmi aja nih harganya itu naik sekitar 10 kali lipat. Cuman tergantung kemampuan dia membuktikan hak yuridisnya. Artinya apa? Sertifikat. Transmigran punya sertifikat, Mas. Masyarakat adat. Penduduk lokal yang asli nggak punya. Banyak Kalau yang belum ngurus misalnya gitu. mungkin nggak ngurus dia nggak merasa perlu. Oh iya. Kok Waduh. tanah kami harganya kecil banget ya dibanding yang pendatang itu. Ini udah tegang Udah misalnya. tegang di sana. Iya, dan itu terasa. iya. Terus gimana ini? Siap. Kita nggak pernah diajak diskusi. Problem ini nggak solve lah gitu ya, Pak. Yang nggak cuma nggak solve, nggak pernah dibuka, Mas. Oke. Laporan BRIN itu jelas, tapi saya nggak pernah dengar tuh ada pembahasan soal itu. Iya. Cuman nilainya gede, pokoknya ini bukan ganti untung tapi ganti rugi, ganti untung. Oke, Pak Surya. Artinya Ini, secara itu, prinsip, apa? secara ide mungkin Pak Anies dan Gus Muhaimin ini setuju dengan rencana untuk menumbuhkan pusat ekonomi baru gitu dengan konteks IKN ini. Tetapi yang dipersoalkan adalah bagaimana proses untuk pembangunannya itu ya tidak memperhatikan masyarakat, tidak himpun pendapat dan sebagainya. Itu berarti poin prinsip Mas Anies terkait IKN ini. Dan nggak cuma di satu tempat. Yang jadi referensi kan 14 kota lain ya, yang penelitiannya Bank Dunia. Itu kota menengah yang bisa maju. Karena bikin kota tuh nggak gampang, Mas. Oke. Tapi Pak, Contoh berarti ya kalau gitu berarti belum tentu pemindahan IKN kalau nanti Mas Aniesnya dimaksudnya oke dia akan jadi satu kota tapi bawa soal ibu kota. Iya, belum tentu jadi Oke, pusat belum pemerintahan gitu ya. Belum tentu. Cuman masalahnya kan investornya sudah dapat di sana Ya. konsesi ya. Iya. Masalahnya bukan cuma konsesi, Mas, agunannya dong. Oh, Mau oke. dia Jaminannya dapat dia- invest apa itu? Ya gedung-gedung pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Ya itu juga Ini kan mau apa pindah apa enggak, untungnya tetap. Iya. Iya. Nilainya nggak turun ya kalau di DKI. Tapi itu Atau sebenarnya di Jakarta. internal tuh ini nggak sih Mas? Solid nggak sih Mas? Karena kalau versi Caimin kadang ngomong ya tetap lanjut gitu. PKS enggak gitu. Nasdem kayaknya apa? Ngomong ya lanjut atau gimana gitu. Pokoknya ada semacam dualisme Iya. sikap gitu. Gimana sih? Perbedaan pandangan lah. Tapi gimana itu Mas? Karena memang harusnya tidak monolog, Mas, ini. Tidak harus ada dualisme bahkan lebih ismanya. Oke. Supaya apa? Kita ada diskusi baru. Jadi ya bagi Pak Anies nggak apa-apa. PKS eksplisit nolak sama sekali. PKB masih dukung dengan catatan, atau Nasdem dengan catatan. Kenapa? Justru kita perlu memperluas spektrum perdebatan, berdiskusi. Oke. Dan memang kesimpulannya nanti nggak bisa satu. Cuman sekarang kan cuma satu nih, harus Iya. pindah. Iya, dengan alasan udah undang-undang. Alternatif nggak boleh. Kan nggak Berarti gitu. kalau misalnya obrolan di warung kopi gitu misalnya, wah ini gimana ya sebenarnya Anies ini mau melanjutkan IKN atau enggak? Ya yang diajak ngobrol misalnya Pak Surya jawabnya apa? Kayak tadi saya jawaban situ. Menurut dia apa? Kasih masukan. Apa yang menurut mereka itu lebih baik?
Kenapa? Oke. Terus apa yang paling penting ya, risikonya apa kalau melakukan tindakan itu? Karena gede banget dampaknya. Ini nggak sembarangan loh, Mas. Itu Berarti bukan iya, bukan enggak, tapi belum tentu gitu. belum tentu, tapi kalau dari analisis sekarang, ya minimal kita tunda dulu untuk mendiskusikan itu. Oke. Oke. Ya. Menarik. Nah, kita beralih ke isu selanjutnya. Dito. Yap, ini Dito, ada apa isu itu? kemarin kan terakhir selain HAM tadi sudah sedikit kita bahas, dan juga IKN. Salah satu isu yang juga menjadi tema kan kemarin korupsi, Pak. Ini salah satu wacana yang muncul adalah, mungkin dari ketiga paslon adalah rancangan undang-undang perampasan aset ya. Para paslon ini menyatakan setuju bahwa ini akan digolkan, harus digolkan pada saat mereka menjabat nanti. Cuman masalahnya RUU perampasan aset kan sudah bertahun-tahun mandek. Memang pemerintah sudah menyerahkan ke DPR, tapi kita tahu DPR juga semacam enggan lah untuk menggolkannya. Kalau dari kubu Mas Anies sendiri, bagaimana buat memastikan supaya ya namanya perampasan aset ini benar-benar bisa gol di 5 tahun mendatang dengan kekuatan partai yang tidak Hanya mayoritas 3 begitu. misalnya. Ini kalau saya ngelihatnya ya, Pilpres ini juga akan menjadi representasi siapa punya konstituen seberapa. Jadi menarik. sebetulnya belum ada kesimpulan pasti menang atau pasti kalah. Iya. Belum tentu. Yang minoritas di parlemen, tapi kalau Pak Anies menang, bisa jadi kuat, Mas. Iya, karena hitungannya Pasti itu nggak hitungannya tidak deterministik gitu. Ya. Yang dia punya banyak belum tentu juga nurut. Karena akan terjadi keseimbangan baru ya, dan model pemilu langsung pada presiden ini kan menempatkan presiden pada posisi yang satu berbanding seluruh DPR. ya. Oh iya. Satu orang ini seluruh DPR dengan segala mekanismenya, strukturnya, sistemnya gitu. Jadi keseimbangan tuh mulai terjadi. Nah, kalau ini 50-50, siapa yang bisa membuatnya lebih kuat atau lebih lemah? Rakyat. Dan dalam konteks itu saya sih membayangkan ya, kita sebenarnya bukan butuh presiden yang kuat. Kita butuh presiden yang mau denger dan mau ngajak orang kerja bareng. Karena kenapa? Karena tahu dia nggak kuat. Oke. Dan itulah keseimbangan baru yang akan kita temukan. Di DKI kan Pak Anies juga minoritas, Mas, DPR. Iya. Tapi semua proyek dia jalan tuh. Ya. Kecuali yang memang ditahan oleh pemerintah pusat. Misalnya kan dulu di rapat kabinet pernah sekali Gubernur Anies diundang, Pak Jokowi minta itu saham KAI di stasiun-stasiun dijual aja ke Pemda. Iya. Apa tuh Pemda punya BUMD yang ngurusin itu. Buat apa? Supaya terjadi integrasi Transjakarta, kereta KRL, api. MRT ya. Tetapi kan PT KAI itu BUMN pusat. Transjakarta punya DKI. Nah, ini dikonsolidasikan. Dia tuh Transjakarta cuman bisa di luar stasiun, Mas. Ya. Oh iya. Tapi tidak nyambung dengan stasiun. Rapat sekali diarahkan begitu oleh Presiden Jokowi, pertemuan sekali dengan Menteri Erik, habis itu nggak ada lagi. Karena Ya dia nggak demen kali atau melihat ini udah elektoral, mikirnya bukan soal pekerjaan. Jadi memang Itu akan nanti menguntungkan Mas Anies gitu kalau itu mikirnya terjadi. gitu. Oh. Nah, saya bayangkan memang kalau pada level tertentu, gubernur itu aja bisa ya. Apalagi presiden, Mas. Kuasaannya gede. Ya. Yang dia bisa mau ngapain aja bisa sebenarnya. ya. Terus supaya ngapain aja tapi nggak ngaco apa? Ya track record ya, rekam jejak. Barangkali juga ideologi. Ideologinya apa? Dia punya mimpi apa? Kalau buat saya melihat Anies tuh dia punya apa ya? Secara alamiah tuh peduli sama soal ketidakadilan. Nah itu aja dulu deh. Itu dulu Yang lain kita nanti perjuangkan. jadi modal penting karena itu akan dan dia sangat concern dengan etika. Dengan etika itu kan pilihan-pilihan. Kita bisa nyolong, Ya. nggak ada orang. Kenapa saya nggak nyolong? Etika saya yang nahan. Nah hal-hal kayak gitu kelihatannya dia kuat. Di selain ya secara politik akan ada keseimbangan baru kan nggak kuat. DPR nggak sebagian bukan pendukung. Ya. Tapi ini kan Mas melihatnya kalau satu putaran ya. Kalau 2 putaran belum tentu lagi partai-partai masih sama. Iya. Bisa Pasti berubah akan haluan juga bisa ya. berubah. Berubah.
Ya, kalau saya sih ya. Mazhab Pak, 2 tapi- putaran. Kamu ente 1 putaran ya Pokoknya mazhabnya. yang penting demokrasi, Pak. Main aman. Iya, itu aman. Ini ada titipan Tapi sebelum itu netizen. mau ngelanjutin sedikit Oke, Pak soal belum, ya, korupsi. oke, Bahwa salah satu poin yang salah satu poin penting itu adalah Mas Anies mengatakan bahwa ingin melakukan revisi Undang-Undang KPK. Lalu Oke. juga sempat menyinggung bahwa ketua KPK harus memiliki etis yang Etika. baik itu. Pasti merujuk pada kasus terakhir ya. Cuma secara konkret nih revisi seperti apa sih yang akan dilakukan oleh Mas Anies untuk memperkuat KPK nanti? Apakah semua masalah yang apa poin-poin bermasalah di 2019 itu akan dihapuskan atau seperti apa? Karena ya kita tahu selama ini semua capres bilang memperkuat KPK tapi tidak ada konkretnya kan seperti apa sih KPK itu dibawa? Kalau yang saya tangkap sejauh ini ya, pertama anggaran akan digedein. Oke. Oke. Karena kan Pak Anies bilang dia mau supaya KPK tidak cuma ada di Jakarta. Hmm. Masalahnya undang-undang terakhir yang revisi itu tidak ada lagi yang di daerah. Dulu bisa dibentuk, Ya. malah diarahkan dibentuk di Ya. cabang-cabang. Ya paling tidak berarti kita mesti ngubah undang-undang. Ya. Nah dari situ nanti pintu masuk untuk ya bicarakan yang lain-lain. Ya. Memang KPK, saya pernah jadi capim KPK Iya. 2015 ya. Itu memang politis kok. Artinya pimpinan KPK itu tidak ngerti politik. Tapi jangan bermain politik. Nah itu susahnya. Dia ngerti tapi dia nggak boleh mainin. Nggak boleh main. Nah, Oke. kalau dia ribet di situ, ya yang terjadi kayak sekarang ya dia pikirnya kesempatan aja gitu. Dan ya dia dipilih kan oleh partai Oke, politik iya. di DPR kan, fit and proper. Fit and proper. Jadi mesti kuat di pansel sebenarnya. Ya. Oke. Pansel itu harus bagus, clear, mencari kapabilitas, ya, pengetahuan, leadership. Dulu kan saya tes itu kayak tes mau rekrut eselon 1. Iya. Jadi kita suruh kasih kasus, suruh diskusi, terus ada yang nonton dari kaca gitu kayak Pansel di ya? film-film. Ya. Kayak ruang interogasi ya. Diawasin ngapain lo. Dan ada ya nih waktu di grup saya itu, kayak bulan apa udah ngulit. Nah gini. Saya milih tugasnya apa mas? Pak boleh nggak saya jadi notulis? Jadi saya nggak ngomong, saya notulis. Laporan itu yang saya laporin. Tapi kan saya yang menentukan isi laporan rapat itu. Oh. Yang lolos saya mas, dia kagak. Oh. Kayak gitu loh, Iya. artinya kita butuh proses seleksi yang pas. Pas, Jadi oke. kalaupun tidak bisa mengembalikan seperti dulu, minimal pemilihan pansel kan presiden. Ya. Itu otoritas presiden penuh. Terus juga hasilnya itu dia bisa mempengaruhi dalam konteks kan dia punya partai pendukung di DPR. Itu juga bisa bermain di situ. Selebihnya ya masyarakat jadi punya keterlibatan. Nah hasilnya nanti kita punya pimpinan KPK yang relatif lengkap. Dia harus ngerti posisi, harus tahu diri. Jadi sebenarnya di Indonesia ini walaupun dia lembaga kayak MA aja ya, itu Daniel S. Leff dulu yang di Universitas Washington tuh yang dekat banget dengan LBH, dia pernah bilang pimpinan KPK tuh harus ngerti politik, kalau enggak KPK mati oleh politik. Iya. Pimpinan MA ya waktu itu. MA. Pimpinan KPK juga begitu mas. Dia harus ngerti politik, kalau enggak dibunuh oleh politik. Dan politik itu malas mas gitu-gitu ya. Iya. Ribet. Jadi saya waktu itu saya lobby nggak? Saya lobby kok sama seluruh pimpinan partai, saya datangin satu-satu. Terus buat apa? Pengen tahu aja gitu. Ada yang dibilang gini, ini kita pengen revisi, KPK ini udah terlalu kuat katanya. Bisa apa ya istilahnya itu? Bisa mantau, bisa apa, nyadap. Oh ini nggak boleh nih, harus ada otoritas yang benar gitu loh. Ya oke lah, saya dengerin aja kan. Tapi intinya memang ada kekhawatiran KPK berlebihan kekuasaan. Dan keseimbangan itu yang dicari. Oke. Gitu loh. Artinya pegangan dia kan hukum dan kita jadi percaya ada upaya ke sana. Tapi tanpa dukungan eksekutif, KPK mati tuh. Dan itu yang Dan bukti dukungan eksekutif yang paling kelihatan anggaran. Mas. ya, Ini kalau digedein cabang, dibikin cabang, pasti nggak cukup 1 T. Sekarang baru 1 T per 1,5 tuh. Waktu zaman saya 2015 baru 700 miliar. Kecil banget relatif sebenarnya. Oke. Ya. Nah, Pak tadi Bung Tatang ada titipan kayaknya. Oh, Oke, jadi ini soal balik lagi netizen soal IKN karena nih. ada yang ketinggalan karena tadi memang info Pak Surya akan datang ke sini memang netizen 1 juta netizen memang sudah
untuk mengajukan pertanyaan. Ini kita pilih dari satu, dari masih ada total 999 Juta lagi, ribu lagi. ribu. Ini titipan. Kalau Pak Anies jadi presiden, ini ASN 2024 bakal pindah ke IKN nggak? Karena ada di undang-undangnya ada. Iya. Ya, itu. Ya. Ini kayaknya yang tanya ASN. Iya, iya. Iya. Kalau nggak jadi pindah kan nggak perlu pindah dong. Atau masih di hold kan ya nggak perlu. Iya. Ya. Artinya gini, yang juga penting ya ditanya itu ASN sebenarnya. Oke. Mau nggak? Bukan cuma mau apa tidak, Mas, tapi bagaimana mitigasi risiko. Karena apapun pilihan Iya sih. pasti ada risiko. Ya. Ya. Misalnya mereka pindah ke sana, itu sekolah anaknya gimana? Betul. Udah siap belum? Iya. Lalu rumah sakit Ya, kalau bagaimana? kenapa-napa terjadi ya. Kan ada kebutuhan-kebutuhan itu. Iya. Cuman catatannya kan selalu dijawab ya. Kalau dulu saya pernah nanya gitu juga, jawab. Kita dari Balikpapan ke kawasan inti itu dengan tol 30 menit Pak maksimum. Terus aku dalam hati mikir, kalau cuma 30 menit ngapain saya tinggal di IKN, saya tinggal di Balikpapan. Iya juga Lah ya, sih. malah dibalik Tapi kerjanya aja yang ke sana. kapan jadi kotanya itu IKN? Iya, iya, iya. Oh iya, Kosong benar dong juga nanti ya. Mas. Artinya ini yang perlu ada dialog Iya. secara diskusi lebih mendalam. Kalaupun mereka siap pindah, bagaimana strategi pindahannya? Jadi nggak bisa dipatok harus begini. 17 Agustus 2004 harus begini. Ya. Nggak Yang hanya, terjadi nanti ya ada seremoni, ya. tapi nggak Nggak hidup jalan. jadinya. Nggak hanya sekedar gaji naik, pindah sana gaji naik, nggak cuma sekedar gitu ya Pak. Tapi problemnya juga Gaji harus naik dibahas. tapi nggak bisa dipakai Mas. Orang belum ada apa-apa. Iya, iya. Terus ada tantangan IKN itu kan air ya. Ya. Memang hujan Oh iya, banyak, tapi air. ini air permukaan, jadi ngalir. Terus dibilang disediakan bendungan. Bendungan bisa buat, tapi sungai dari mana? Airnya, sumber airnya. Itu juga mesti dipikirin ya. Artinya dan di sana itu ada daerah-daerah yang istilahnya apa sih? Batu bara atas yang butiran-butiran nggak bisa dieksploitasi karena terlalu sedikit. Tapi di mana-mana ada. Itu kalau salah-salah bangun meleduk. Waduh. Potensinya bisa meledak jadi ledakan. Dan makanya bangunan itu nggak bisa sembarangan, harus dihitung. Ya. Gak ngeri juga ya ini dari pemaparan Pak Surya soal IKN. Oh, yang lain ya. Ya. Secara geopolitik juga kita mesti pikir loh. Waktu rencana IKN aja itu Malaysia di perbatasan itu udah menyiapkan diri. Jadi mungkin buat Malaysia saya tangkap Oh, "Aduh, iya, kalau iya, bisa jangan pindah. Karena Kenapa? bisa selalu lebih dekat. Karena ancaman dia mesti hitung dong. Iya. Ya. Ya kalau kita bandingkan resources pertahanan kita berbanding dengan di Kaltim itu kan berbatasan langsung dengan Malaysia. Ya. Malaysia itu udah akan menambah titik-titik pertahanan. Ini kalau informasinya. Informasinya. Kenapa? Karena ada ibu kota baru Indonesia di situ. Terus saya tanya, Pak, ini yang sekarang ini banyak apa enggak? Banyak banget, Pak. Jadi kalau ntar kita pilih, lebih banyak lagi katanya. Jadi memang ini juga mesti kita hitung. Artinya bisa punya efek ketegangan nggak nanti Iya, secara apa tuh hubungan bilateral gitu Iya. ya. Karena kan kadang-kadang jadi nggak penting masalah bisa muncul tuh dalam situasi Yang nggak kekhawatiran. dipikirin muncul gitu atau ya itu tadi Yang tadinya nggak perlu dimitigasi. muncul bisa Ya. jadi muncul. Jadi memang ASN akan ditanya dulu kalau sama Anies ya, dia akan gimana nih? Apa concernmu? Apa harapanmu? Bagaimana strateginya kita susun bareng? Oke. Jadi partisipatif dan itu disiapkan betul-betul karena nggak gampang Mas bikin orang pindah itu. Iya, benar. Ini Dito juga masih memikirkan nih apakah dia akan terus bertahan untuk Swasta aman harusnya. ya. Tapi kan lu di istana, ntar Waduh, geser lu harus ke sana. Reporter istana ya? Reporter Iya. istana. Harus di sana Mas. Harus lu. Kalau presidennya Anies dia kayak Mas. Iya. Ya, Pak, ini kita mungkin balik lagi setelah tadi diselak oleh netizen ya, Ya. Bung Tatang ya. Ini terkait korupsi lagi. Saya menyinggung terkait Pak Anies bilang bahwa harus ada standar etik dan moral untuk menjadi pejabat. Nah, saya mau tanya apa yang akan dilakukan oleh Mas Anies untuk memastikan pejabat-pejabat nantinya yang ada di bawah kekuasaannya itu adalah orang-orang yang punya standar etika dan moral yang tinggi. Apakah mungkin melakukan apa yang dilakukan Pak Jokowi pada 2014 lalu, misalnya mengecek latar belakang rekam jejak korupsinya gitu dengan kerjasama dengan KPK, dengan PPATK atau seperti apa sih Pak nantinya?
yang penting banget ya dalam konteks apa tuh kerja birokrasi itu keteladanan, Mas. Oke. Jadi dia harus secara eksplisit, konkret, dia tidak melakukan itu supaya yang lain-lain nggak ngikut. Misalnya kan kalau kita bayangkan seperti pendulum ya, ini kan begini tuh. Pimpinan di sini, goyangnya dikit doang Mas, dampaknya di sana ke sana loh, ujung ke ujung. Jadi memang apa tuh istilahnya kepemimpinan teladan sangat penting. Dan saya senang Pak Anies kemarin berulang-ulang bicara ordal kan, Iya. ordal orang dalam. Itu dia nggak suka dengan itu, personally. Dan dia bicarakan dalam debat, aduh saya senang. Kenapa? Itu kan kayak janji Mas. Iya. Nah, yang penting juga di dalam rekrutmen Pemda itu kan atau birokrat ya sekarang itu kan melibatkan kementerian sendiri, tapi terutama nih Pan RB, karena tesnya sekarang tersentralisasi gitu. Terus ada kualitas, ada pemberdayaan. Dari sini sebenarnya mesti diberesin. Ini harus beres ini. Proses Dan supaya apa? Meritokrasi benar-benar terwujud. Dan ya caranya begitu ya, nggak ada cara lain. Jadi dia sendiri harus clear. Istilahnya harus ada statement kebijakan. Saya begini. Nggak pakai yang lain-lain. Gitu. Terus kemudian dibantulah kelembagaan. Malah dalam konteks hukum dan HAM, saya pribadi misalnya dari masukan teman-teman, kita mungkin bisa nggak ya bikin hak angket rakyat. Misalnya ada petisi, kalau mencapai jumlah tertentu, ini nggak boleh nggak didengerin pemerintah. Harus dijalankan. Harus didengerin, minimal harus dijadikan pertimbangan lah ya. perdebatan publik yang resmi. Sekarang kan enggak. Mas mau bikin petisi online sampai 1 juta juga kagak ada apa-apa. Iya, nggak jadi apa-apa juga. Ya itu hak angket istilahnya. Dan ini buat saya menarik ide itu. Politik kan jadi lebih demokrasi deliberatif, lebih perlibatan. Dan kalau istilahnya Pak Anies itu kan kolaborasi. Dan kolaborasi itu cuma bisa kalau dia punya kekuatan, tapi jangan kuat banget. Karena power tends to corrupt. Dan Itu jadi siapapun, nggak mau buktinya udah dengerin kasat orang juga, mata sekarang ya kita lihat. Orang sebaik apapun kalau udah pegang kekuasaan bisa melintir Mas. Siapa itu? Nah, Pak Surya, tapi ada salah satu mungkin yang menjadi kritikan adalah ketika misalnya figur seperti Pak Anies ini, katakanlah dia kan tidak terikat dengan salah satu parpol gitu. Sehingga ketika nanti dalam proses pembentukan kabinet dianggap tidak memiliki cukup kekuatan atau independensi karena dia memiliki utang politik karena dibantu dalam proses pemenangannya oleh parpol-parpol yang ada gitu. Nah, itu gimana untuk menjamin bahwa akhirnya nanti di kabinet ini memang benar-benar adalah orang terbaik gitu yang bisa dipilih oleh Pak Anies. Artinya Pak Anies memang menjamin ya saya tidak akan pakai ordal gitu. Itu gimana itu Pak menjawabnya gitu? Kalau dari saya nih ya, saya kan jadi wamen diangkat PSI. Ya. Atau diusulkan barangkali ya. Tapi yang milih kan presiden. PSI waktu itu menawarkan orang-orang. Yang ini kan tetap Pak Jokowi. Kenapa saya dipilih ada pertimbangan macam-macam. Tapi barangkali bukan cuma satu pertimbangan partai itu. Saya dipilih. Contoh ya, saya 2012 saya dukung Pak Jokowi. 2012 ya, Pilgub ya. Saya dukung Pak Jokowi, saya udah kenal dia dari 2012. 2014 saya dukung lagi dan saya kerja nggak pakai janji Mas, saya kerja keluarin duit kampanye buat dia di kalangan buruh. 2019 juga begitu. Jadi saya bekerja itu tanpa mengharapkan balasan. Saya percaya seperti sekarang saya bekerja buat Pak Anies, saya nggak dapat duit nih. Itu juga karena saya percaya dengan yang mau dia perjuangkan dan apa yang bisa kita harapkan kalau dia punya kekuasaan gitu. Anies itu begitu, mirip sama saya Mas. Jadi begitu saya jadi wamen, bagi saya ya saya kerja sebagai petugas partai itu kelar. Gitu. Saya ini padahal orang partai loh. Tapi apalagi dia yang bukan orang partai kan punya kebebasan. Kebebasan tuh penting kenapa? Karena dia presiden Mas. Dia tuh bukan wakil partai. Dia nggak boleh mewakili satu partai. Karena ketika dia jadi pelayan publik nomor 1, dia masih mikirin partainya doang. Bahaya loh.
Bahaya banget itu. Oke, Itu bisa jadi otoriter. Dia punya kekuatan eksekusi, punya kekuatan legislasi. Dia tinggal tunggu waktu nih yudikasi diapa-apain nomor 2 ini. Dan sangat mungkin. Padahal kita butuh ada distribusi pemisahan kekuasaan itu. Dan saya juga senang kemarin dia eksplisit membahas soal partai oposisi. Pentingnya itu. Tetapi kita bukan berarti menafikan peran partai politik. Kalau nggak ada partai, Pak Anies nggak jadi capres juga tuh. Dan dari awal mungkin juga sebagian kita yang udah dukung dari awal ya, nggak tahu nih bisa apa nggak dia nyapres. Belum tahu tuh waktu itu. Cuman kalau buat saya, ini menarik, gagasannya tuh pas dengan saya, dan kalau saya jadi jubir saya bisa ngomong apa aja secara yang saya yakinin benar gitu. Kalau saya cuman ngomong hafalan kan dirimu tahu kan? Ini kan enggak kan? Kelihatan jujur nggak? Sangat organik sekali. Gitu. Jadi itu akan jadi keseimbangan, dan yang lain barangkali ya di situ kepiawaian politik, Mas. Saya kalau ngelihat debat kemarin itu benar-benar di luar ekspektasi, di luar dugaan ya, paling tidak saya ya. Wah, ini orang. Itu Pak Surya kemarin datang ke KPU? Enggak. Saya dari rumah. Enggak kayak saya. Dari rumah juga. KPU dong kita langsung, Pak. Di mananya tuh? Hah? Di mananya KPU? Di smoking area, Pak. Cuma orang penting yang ke situ kayaknya. Ya, jangan di ini ya, Pak. Memang. Pak, kemarin kalau kita lihat penampilan Mas Anies di debat itu kan banyak kata-kata yang diksi-diksinya cukup menarik gitu ya. Tadi sudah disinggung soal Wakanda, Indonesia Forever. Lalu juga salah satu yang paling menarik menurut saya adalah Hotline Paris itu. Hotline pengacara gratis. Ya itu mungkin bisa dicerita dari tim Pak Anies sendiri, apakah memang sengaja untuk memunculkan diksi-diksi itu dalam upaya mungkin menggait pemilih usia muda yang tertarik dengan gimmick-gimmick seperti itu, Pak? Iyalah. Cuman kan ini rakyat dalam konteks politik elektoral ya, memang butuh. Itu kan istilahnya gimmick ya. Ada yang gampang dicerna, tapi bukan sekadar gimmick, artinya sekadar main-main. Ada keseriusan di balik itu. Hotline Paris ini kan akan memberikan bantuan hukum. Dan menarik buat kami waktu analisa itu, anggaran bantuan hukum kita kan sangat kecil, Mas, relatif. Ini kalau dihitung, digedein, jadi sudah sampai angka itu. Jadi ketika membayangkan Hotline Paris, anggarannya berapa, dari mana udah kebayang. Ini kan kalau di visi misi ada visi misi, ada program. Nah dari sini ada lagi program unggulan 100 hari pertama. Itu nggak ada di visi misi itu. Nah kita nih eksplorasi gagasan-gagasan yang kita kebayang, dan langsung begitu jadi presiden dilantik langsung jalan. Nah Hotline Paris ini kan menerima masyarakat yang butuh bantuan hukum. Tapi sebetulnya apa yang bisa kita panen dari situ itu kan data masalah hukum sebenarnya. Masyarakat merasa dia punya hambatan terkait hukum di mana. Itu akan ketahuan dari situ aja. Dan ini tidak boleh cuman masuk doang, tapi harus ada tindak lanjut, karena itu bantuan hukum loh. Pengacara gratis. Beda dengan lapor. Yang dulu Pak SBY kan bikin lapor tuh di KSP ya. Lapor kan terima doang. Kita nggak tahu nih setelah ini diapain gitu. Tapi kalau dijanjikan ada pengacara, minimal dijelasin nih laporanmu, apa yang dilakukan setelah laporan masuk. Itu juga memaksa birokrasi, aparat penegak hukum, kejaksaan terutama, karena kan salah satunya jaksa yang nanti akan dipakai, itu merespon kebutuhan publik. Ini juga buat kami strategi jitu ya, kalau untuk presiden mulai menjaga ini teman-teman aparat penegak hukum ini, karena cuman rakyat yang bisa ngontrol mereka, Mas. Kalau presiden perintah, ya perintah lagi ada presidennya nurut. Di luar itu kita nggak tahu. Tapi dengan sistem sedemikian, ada laporan, dia harus merespon. Responnya ini yang diperiksa, itu kan nyambung ke kondite, ke penilaian kinerja segala macam. Ini akan kita jadi mengalir informasi, terus juga ada respon. Kita belajar terus dari sini. Ini tinggal panen pengetahuan, panen strategi masalah, panen solusi. Itu dapat nanti dari situ doang.
Ya. Pak, tapi dalam Mudah-mudahan Pak Hotman Paris nggak keberatan ya. katanya di-upload juga di Instagramnya. Langsung ya? Iya. Alhamdulillah, kita soalnya belum ngomong tuh. Jadi secara tidak langsung mengizinkan lah istilahnya gitu ya. Sempat ada diskusi. Oke. Ini Pak Hotman nggak marah. Ini kan beda, ini hotline. Oh, bukan hotline. Iya. Paris pengacara gratis. Wah, seneng kalau Pak Hotman Ya, katanya itu posting ya. Instagram posting. Ya. Pak, tapi terkait itu salah satu yang saya suka sempat baca juga di Twitter bahwa salah satu programnya Pak Anies kan salah satu adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berani melaporkan tindak-tindak kriminal termasuk korupsi gitu ya. Tapi yang banyak dikhawatirkan oleh masyarakat setidaknya di netizen yang saya baca adalah perlindungan kepada mereka gitu Pak. Karena kita tahu tidak sedikit kan kasus orang sebagai whistleblower malah berakhir Ketahuan dan bahkan sampai meninggal dunia, dan kita tahu aparat hukum saja pun sampai diserang, katakanlah Novel Baswedan begitu. Bagaimana nanti Mas Anies dan Caimin ini bisa menjamin perlindungan bagi orang-orang yang melaporkan itu, Pak? Kalau yang saya pahami dari ini kejawabnya dengan cara Pak Anies bekerja sebagai gubernur ya. Dia tuh punya apa namanya TGUPP ya. Oh ya, TGUPP. Apa tuh terpanjangannya? Semacam unit pelaksana teknis atau delivery unit langsung di bawah gubernur. Dia mendapat masukan, dia langsung bisa mempengaruhi birokrasi. Memang dia kuat selama gubernurnya juga komit waktu itu. Nah, kalau ini jalan, paling tidak kita akan punya delivery unit. Dan delivery unit ini yang mengevaluasi program-program pembangunan supaya jalan, menyambungkannya dengan masalah yang ditemukan atau dirasakan oleh masyarakat secara langsung, begitu, dan terus. Jadi balik ke yang tadi konsep ngumpulin data dan mengolah data jadi pengetahuan yang kemudian bisa mengambil kebijakan, terus begitu muter ya. Knowledge management istilahnya. Kelihatannya akan begitu nanti. Dan lagi-lagi kombinasi dari partisipasi, kemudian masuk ke dalam kinerja pelayanan di sini. Nah, ini khusus yang ini kan dibuka dengan apa tuh? Duit ya? Kasih duit ya. Dikasih penghargaan. Hadiahnya. Ya, terus juga ya kita memang kombinasi nanti Mas. Akan ada hal-hal yang kita baru ngerti setelah kita jalankan masalahnya, kekuatannya apa. Tapi niat yang disampaikan ke publik, rencana yang dia mau kerjakan ke publik itu penting menurut saya. Karena selama ini masalah kita di situ. Whistleblower ini nggak pasti. Whistleblower itu biasanya kalau udah kepepet, dia nggak punya apa-apa lagi, ya udah daripada gue kena masalah lebih parah, gue bocorin aja. Nah, nanti ini sistematik dibuat. Dan digaransi, kita akan jadi mulai menyiapkan bagaimana perlindungan saksi lebih kuat, bagaimana mitigasi risiko yang ketika orang menyampaikan laporan korupsi, terus bagaimana memeriksa laporan itu secara benar, secara akuntabel, kan belum tentu semua laporan benar, bisa juga buat menjatuhkan. Nah, berarti dia butuh tim lagi untuk bekerja. Modelnya Pak Anies memang jadi banyak tim. Gitu ya, dan kantor presiden akan punya peran penting. Sampai ada keseimbangan baru. Sebenarnya hal yang dilakukan sama kan Pak Jokowi ya. Bikin KSP, terus belakangan SKP, ada Setnek, Setkap, lama-lama jadi kebanyakan. Pak Anies jangan kebanyakan. Nah, mungkin ya, kita akan belajar dari situ. Sikat, Bang. Lu. Nggak, gini Pak. Kita tahu kan sebelum debat ini salah satu jadi pembicaraan publik adalah hasil survei elektabilitas versi Litbang Kompas yang menempatkan Mas Anies ini di posisi kedua kalau tidak salah, walaupun memang masih beda tipis dengan urutan ketiga itu. 3 ya? 2, tapi yang pasangan, Dan dengan performa debat Mas Anies keesokan harinya pada Selasa malam itu, bagaimana timnas ini melihat peluang elektabilitas Mas Anies ke depan? Apakah optimis atau seperti apa sih? Karena undecided voternya kemarin Litbang Kompas masih tinggi juga. Iya. Dan debat ini kan dianggap sebagai salah satu momen yang bisa mempengaruhi undecided voters ini. Kalau kesimpulannya yang kami pahami ya dari proses itu, ini pasti 2 putaran. Tidak bisa 1 putaran karena sistem pilpres kita kan dia harus 50% lebih baru bisa 1 putaran. Dan yang menarik juga Pak Prabowo itu 39 sekian ya. Iya, 39,3 kalau nggak salah. Hitungan kita kasar-kasaran ini mestinya dia bisa 60% Mas.
Nah, itu Ya kan semua dipakai sama ya udah ada sama dia. oke. Oke. Apa aja Semua Mas, ya? resources dipakai ya. Iya. Tapi kenapa segitu? Atau hampir semua survei mengatakan tidak ada yang lebih dari 50. Berarti kalau kami membaca, wah resistensi juga besar. Oke. Oke. Itu kedua. Yang ketiga itu kan undecided voter tinggi ya, 28%. Ini penting karena mereka adalah pemilih kritis kan. Ya. Masih mikir, dia masih mau lihat perkembangan, masih mau lihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Ini basis dukungan Anies di situ Mas Amin. Pemilih kritis. Oh. Biasanya educated, di perkotaan. Wah kami cukup senang dapat informasi itu. Nah yang keempat saya kira penting ya juga, kalau nggak salah Kompas atau siapa itu, pasca debat, itu kan ada survei, polling survei lagi walaupun terbatas. Iya. Disebutkan yang berpindah pilihan setelah menonton debat itu 9,7%. Waduh itu penting banget karena biasanya debat itu cuma peneguhan daripada pilihan yang sudah ada. Bahwa ada yang pindah pilihan, ini lagi-lagi peluang. Jadi kami optimis kalau Amin lolos putaran kedua, kita akan dapat pemilihan yang lebih seimbang, pilpres yang lebih balance. Siapapun yang menang ini nggak akan bisa sembarangan. Artinya ini sama-sama relatif sama-sama kuat. Ya tinggal kita lihat tren Mas, kuat makin turun atau lemah makin kuat. Makin kuat. Yang sekarang yang lemah kan Pak Anies dan Cak Imin. Iya. Mungkin jadi makin kuat ya. Dan Pak Anies punya track record dari dulu di Pilgub Underdog peringkat ya. 3, Iya. tiba-tiba outstanding jadi saya Kalau pemenang kata gitu Pak ya. SS memang semesta mendukung Mas. Semesta Mas. Oh, Kita iya, juga Universe Sporting. hokinya gede. Hokinya gede ya. Iya, iya. Untungnya juga benar gitu loh. Maksudnya secara konten gampang jualnya enak. Jualnya enak. Iya, iya, iya. Artinya apakah dengan sisa 4 debat lagi ini akan menjadi salah satu strategi yang ditempuh oleh kubu 01 untuk dalam tanda kutip menyerang terus nih kubu 02 yang ada di puncak klasemen ini supaya bisa mengejar? Yang pilihannya bukan nyerang ya sih, tapi kita pingin semua harapan perbaikan yang penting buat rakyat Indonesia ini tersampaikan secara efektif gitu. Dalam waktu yang sangat singkat kan susah ini. Iya, iya. Dan juga yang buat saya menarik ya kemarin itu kan Pak Anies tuh cenderung pakai waktu sampai habis gitu ya. Iya. Iya, iya. Sementara ada yang calon lain kan, udah selesai, Cukup. Masyarakat menilai itu negatif ternyata yang Iya. nggak kelar itu. Cuman barangkali ya, kenapa dia nggak kelarin atau dia kemudian pakai atraksi yang lain yang nggak ada hubungannya, Iya. dia juga bingung mau ngomong apa gitu. Iya. Nah ini berarti kan akan mempengaruhi yang 28% pemilih kritis tuh Mas. Iya. Nah di sini, jadi kita memang cukup senang dengan debat kemarin. Kualitasnya Pak Anies Baswedan tuh mulai kelihatan dan ini tidak dibuat-buat gitu, memang begitu. Ditambah calon-calon lainnya juga kelihatan kualitas aslinya. Nah, selama ini kan kita bermain imajinasi ya, ada AI. iklan, ada AI mungkin Gimik-gimik juga main, pula. ada mobilisasi, bots atau buzzer. Ini rontok semua pelan-pelan. Atau barangkali juga mulai ada kejenuhan dengan model kampanye yang seperti itu, yang cenderung memainkan ketakutan orang, memainkan kecuekan orang, ignoran itu kan juga bisa membuat satu calon menang karena rakyat nggak peduli, udah ini aja lah biar gampang. Nah, aku mau tanya satu hal ini Pak Surya, yang ini kabar burung aja ini sebenarnya yang kita tangkap. Nah, ini ada tudingan bahwa kok kayaknya ada kesepakatan antara 1 dan 3 untuk melawan 2 kemarin itu. Itu benar nggak? Atau memang ya karena kalau kita lihat Mas Anies juga ke Mas Ganjar atau sebaliknya kayaknya nggak sekeras Mas Anies ke Pak Prabowo deh kemarin itu. Itu gimana itu Mas? Kalau kesepakatan resmi nggak ada ya, tapi kelihatannya secara alamiah memang kebutuhan masing-masing untuk strategi pemenangannya harus begitu. Karena kan Pak Ganjar kita tahu PDIP kan cukup terpengaruh ya dengan pilihan Pak Jokowi mendukung anaknya gitu ya.
Pak Anies juga harus melakukan strategi itu. Yeah. Kalau enggak dia nggak punya pembeda. Yeah. Tapi memang Anies Baswedan punya keuntungan lebih karena relatif tidak ada beban untuk mengambil posisi yang lebih jelas terkait kebijakan, terkait pilihan politik, segala macam itu. Pak Ganjar punya beban, jadi memang agak gamang. Ada yang bilang kan kemarin itu yang ini perdebatan Prabowo versus Anies saja. Iya. Pak Ganjar ya Penonton. gitu. Iya. Tapi saya kira ada hal yang buat saya penting dari presentasi Pak Ganjar. Dan saya belajar ya. Kemarin saya Nah, ini bilang masuk juga nih, ke teman-teman tim. Pak Ganjar itu menunjukkan dia pemimpin yang mau mendengar. Itu clear banget Mas. Dari awal sampai akhir beliau tuh konsisten. Dia sebut nama orang. Dia datang ke daerah, dia sebut daerah mana, Papua. Identifikasi Dia masalahnya apa. Aduh, saya seneng banget Pak Ganjar bicara itu. Kenapa? Karena dia mendengarkan. Kalau Pak Anies kan memberikan, ini dia efektif. Saran saya ke Pak Anies, Pak, besok-besok bisa nggak lebih mendengar juga selain yang efektif. Oh. Jadi iya. kombinasi kita belajar. Bagus juga kalau sering-sering debat itu bagus. Makin sering debat makin bagus. Jangan cuma 5 kali ya. Ya itu Minggu tapi sekali. Pak Anies kan desak Anies tuh kata Pak BW itu lebih galak daripada Pak Prabowo. Oh iya. Saya yang nulis tuh Oh mungkin training juga nulis. dapat latihan di situ kali. Iya, kayaknya oke. itu ya. Bisa jadi. Iya. Jadi Tapi memang itu secara alamiah kayaknya muncul ya. Oh, jadi ini clear ya, bukan settingan bahwa Enggak. ini ada apa? Kami misalnya. berkompetisi kan. Berkompetisi. dengan semua ini jadi kompetitor masih. Ya. Jangan-jangan ini keagama bersatu ini kan bahaya. tepatnya ya Kagama ya? Oh iya Pak Mahfud ya. Iya. Mahfud juga ya. Iya. Nah, ini tapi tadi pelajaran tadi disinggung pelajaran dari 01 03. dari 03. Iya. Itu. Kalau Pak Prabowo itu kami ya, dari analisa kita ya memang kelihatannya dia punya tantangan untuk mengartikulasikan pikirannya Oke. secara runut. Dia menunjukkan apa yang dia pikir aja gitu, bukan dalam konteks strategi Iya. atau bagaimana. Gitu. Dan pada titik tertentu dia nggak jawab pertanyaan atau dia nanya yang nggak nyambung karena bingung gitu loh. Dan mungkin juga ada pikiran udah tinggi juga kan pemilih terbesar ini nggak nonton. Iya. Bagi saya ya pelajarannya justru kita mau tunjukkan, kita memperluas masyarakat tahu bagaimana nih capres mereka bekerja atau dalam situasi tertekan. Itu keluar aslinya Mas. Jadi kalau kami menduga Pak Prabowo dan tim strateginya justru mengurang-urangi peluang untuk masyarakat tahu, ya berarti kita harus bekerja harus supaya masyarakat tahu. Oh. Itu pelajaran yang paling penting. Oh begitu dia. Oke, caranya gimana? Ya sekarang kita mulai turun Mas, orang guide orang. Jadi minimal kalau ada orang baik, tokoh masyarakat yang kenal dengan saya dan dia bilang, oh kita dukung. Bapak atau Ibu bikin dong testimoni, kenapa mendukung Amin. Terus ngapain Pak? Bapak sebarlah ke grup keluarga. Minimal orang bertanya dulu, jadi ragu. Ngapain sih ini senior kita nih milih, kan banyak tuh teman-teman mantan BPN saya dulu yang itu banyak yang mendukung secara terbuka gitu ya dan bilang saya minta balik, udah dong bikin video kirim ke saya. Dia kirim Mas, banyak gitu yang cerita-cerita begitu. Terus gimana Pak respon teman-teman? Keluargamu? Ya ada yang setuju ada enggak? Bagus. Jadi Ntar minimal grup keluarga ada yang live grup itu nanti ya. Iya lagi. untung aja nggak terus-terusan pemilu ya. Iya itu. Tapi paling enggak orang jadi lebih ngerti dan pergerakannya jadi personal ya Pak. Dan lebih organik. Organik. Karena kelihatannya itu yang bisa kami lakukan ya dengan resources terbatas, nggak punya uang banyak juga. Jadi kalau ada inisiatif acara orang banyak itu organik Mas. Oke. Saya ngalamin sendiri nih, nyiapin tadi pagi acara. Iya. Tadi lagi habis dari kasih. Nggak ada duit nggak jalan, tapi ada orang datang. Datang. Berarti kan juga ada apa ya? Ada orang tuh merasa ikut. Gitu. Iya. Dia merasa punya kontribusi bukan dibayar, tapi dia berkontribusi dengan datang. Nah itu nempel ke hati. Iya. Karena waktu nyoblos kan mesti pakai hati tuh. Iya. Duit aja nggak cukup ya.
Ya benar Pak, benar. Yes. Ini kita apa nih? Oh, persiapan nih Pak. Ini kan kita Nah, sudah banyak bicara soal tanggal debat 22. perdana. Sedangkan minggu depan tanggal 22 Desember adalah debat perdana juga buat cawapresnya nih. Kira-kira persiapan apa sih yang sudah disiapkan oleh Dan kita lihat Pak Caimin langsung umroh ini kemarin habis kelar. oh iya, minta dukungan, nemenin, ya kan? Iya, ini. Iya. Itu Apa persiapannya sih, Pak? Persiapannya gimana? Kalau Caimin ini punya track record ya, punya pengalaman tuh kan udah kaya. Iya. Pernah jadi menteri, wakil ketua DPR, anggota DPR, pimpinan partai politik, dia juga aktivis sejak mahasiswa, punya kepedulian pada soal-soal ekonomi, khususnya ekonomi digital. Itu saya pernah ngajak Leon yang sekarang masuk timnas, Leon pendiri Tokped, untuk dialog dengan Caimin soal itu, dan kelihatan beliau tuh paham ya. Jadi sebenarnya dari segi isu itu kami cukup percaya diri. Oke. Kalau topik kedua nih kan tentang Ekonomi. gitu-gituan ya. Nah, tapi yang kami pingin Caimin atau Gus Imin ini bisa lebih clear ya, jadi dirinya sendiri deh. Itu dia asik banget kalau dia jadi seru dirinya sih kayaknya. sendiri. Seru, iya. Apa adanya gitu. Dan itu kelihatan nanti dia akan jadi kinclongnya kelihatan gitu. Nah, tinggal berarti kan kesiapan ya, bahan kita siapin, dan Caimin tuh punya think tank sendiri, Mas. Iya. Oh. Di luar yang tim ini memang udah Memang ada, ada, udah lama ya. di yang apa namanya RPK ya, rumah apaan itulah rumah kebangsaan seperti itu. Dan itu teman-teman aktivis yang dulu pernah ada di LSM, itu ngumpul di situ dan bikin buku menceritakan tentang Caimin. Saya dapat baru belajar juga pengetahuan saya kan tentang dari Caimin tentang itu ya, dari situ. Itu udah ada, jadi bukan baru sebenarnya menyiapkan beginian bagi Caimin. Nah, tinggal ya udah Jadi dirinya sendiri. udah asik. Iya. Saya atau kita mungkin bisa berharap debat kedua nih akan seru. Akan seru. Nah, tapi kalau melihat lawan nih, satu Pak Mahfud ini sama-sama garis ke N1 gitu, usia juga nggak terpaut jauh, tapi Mas Gibran ini anak muda, ini gimana ini? Ini nanti apalagi soal ekonomi sekarang Gen Z ini kan juga banyak ini yang memantau dan jumlahnya besar juga ini, Pak Surya. Nah, ini gimana ini nanti strategi untuk ada kekhawatiran nggak ini justru nanti jangan-jangan kesalip sama Mas Gibran gitu misalnya yang lebih bisa ngomongin ekonomi anak muda sekarang gitu. Apa ya? Ya. Saya kok malah nggak yakin sih. Oke. Ini bukan soal usia, ini soal pemahaman dan kebijaksanaan merespon situasi. Kalau lihat kemarin kan cukup emosional ya dia terlibat. Iya. Artinya barangkali itu juga bisa jadi catatan. Mudah-mudahan timnya bisa bantu ngingetin itu. Dengan Pak Mahfud, Pak Mahfud ini ya pertama-tama kan dia harus keluar dulu dari bayang-bayang bapaknya cawapres yang satu lagi kan. Bisa nggak itu? Kalau Caimin kan nggak ada beban, Mas. Iya. Apa dia? Nggak ada beban semua ya di koalisi. Iya benar. Dan model dia itu NU pimpinan partai, kalau pidato nggak lucu nggak lulus, Mas. Wah iya. Itu harus lucu. Tapi, nah ini yang buat saya menarik dari Caimin. Dia tuh paham detil loh. Sebenarnya. Karena percakapan yang agak mendalam saya dengan Caimin ya waktu sama Leon ketemu. Sambil makan nggak? Nggak dapat makan sayangnya. Tumben Caimin nggak makan ya, ini gimana ini Caimin? Biasanya jamnya makan berarti salah jam saya. Oh iya salah jam. Itu kelihatan ada sisi yang saya nggak pernah lihat, Mas. Jadi ada keseriusan, ada pemahaman, dan dia bertemu dengan berbagai orang untuk topik itu sebelum acara. Jadi saya tahu dia ngerti masalahnya riset apa. dulu berarti ya. Oke, riset. Itu interesting buat saya. Oh ini baru. Ya, dan makin modelnya ini makin dikenal, makin demen. Jadi just be himself lah. Iya. Saran kita ya kita siapin lah bahan-bahan seperti kemarin. Kalau Pak Anies kan pengennya lengkap ya, semua. Terus dia dia terjemahkan sendiri. Kalau Caimin itu mungkin akan lebih rileks kita karena bahan-bahan kunci-kunci. Nah dia akan berinovasi, berimprovisasi sendiri dan biasanya pas. Oke.
Jadi kita bisa berharap ya. Mudah-mudahan ini punya efek elektoral, Mas. Iya. Kan yang penting itu Iya, sebenarnya. iya. Bukan sekadar show ya. Oke. Siap. Wah, luar biasa ini Luar biasa. Pak Surya. Terima kasih sudah hadir dan banyak membahas behind the scene, Yes. langkah-langkah ke depan dan juga Strategi di balik debat juga udah ya. ini ya. Jadi semoga kita berharap ya apapun upaya-upaya nanti semoga bisa sesuai dengan target yang diinginkan gitu ya. Amin. Itu ya. Amin. Aduh. Enggak doa begini ke semua calon masalahnya Pak. Jadi doa kayak gini ke semua calon didoain semoga sukses semua kalau kita. Ini kalau sukses apa ucapan ini? Hah? Semoga sukses. Semoga sukses ya. Sukses gitu Pak. Semoga sukses ya. Nanti kan yang jawab Pak Surya. Oke, gitu terima kasih. Yes, makasih banyak Pak Surya. atas waktunya ini. Luar biasa. Di sahabat Kompas.com terima kasih sudah melihat menyimak ini sekitar berapa ya? 3,5 jam kita bersama Pak Surya Chandra. Jadi nanti Dipotong tinggal setengah jam ya? terima kasih dan juga saksikan selalu acara unggulan nomor 1 Kompas.com bersama saya Tatang Guritno. Saya Rito Ramadan. Tetap ngegas dan tetap nampol. Woi.